Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat bertatap maya lagi dalam diskusi bersama. Diskusi kali ini mengenai laporan program pembelajaran di Sekolah SDN 123 Babakan Priangan berdasarkan sudut pandang mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Bapak Acep Roni Hamdani MPD. Di sini kami sebagai kelompok 3 PPL di SDN 123 Babakan Priangan, PPG Prajabatan, gelombang 2 Universitas Pasundan. Adapun pembahasan yang akan kami sajikan, yang pertama mengenai motivasi belajar, yang kedua perkembangan kognitif, dan yang ketiga mengenai gaya belajar peserta didik di SDN 123 Babakan Priangan. Untuk penyajian pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Sri Rahma dan Rahmania. Untuk yang pertama kepada Rahmania dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Teh Dina. Dan di sini saya akan menjelaskan terkait motivasi belajar peserta didik di SDN 123 Babakan Priangan. Adapun anggota kelompoknya terdiri dari 6, yaitu ada Sufyan, Afida, Teh Dina, saya sendiri, Rahmania, kemudian Tesri, dan Widya. Oke, untuk pembahasan materinya terdapat 6 pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada faktor pendukung dan penghambat, yang ketiga ada masalah yang ditemukan saat PPL, yang keempat evaluasi, yang kelima refleksi dan tindak lanjut, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk yang pertama itu ada pendahuluan. Di sini motivasi adalah perubahan tenaga di dalam diri seseorang yang ditandai dengan dorongan yang berasal dari diri seseorang untuk mencapai tujuan. Dorongan dan reaksi-reaksi usaha yang disebabkan karena adanya kebutuhan untuk berprestasi dalam hidup. Kemudian, banyak teori tentang motivasi manusia telah dikembangkan oleh ahli psikolog. Berbagai perspektif psikolog menjelaskan motivasi dengan cara yang berbeda. Mari kita sama-sama mengeksplorasi keempat perspektif itu. Yang pertama ada perspektif perilaku, kemudian ada perspektif humanistik, yang ketiga ada kognitif, dan yang keempat ada sosial. Untuk faktor motivasi, di sini ada faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor pendukung yang pertama, peserta didik itu sendiri, kemudian yang kedua, sarana dan prasarana, yang ketiga ada keluarga dan lingkungan sekitar. Untuk faktor penghambatnya, yang pertama, keinginan peserta didik yang kurang dalam belajar, dan yang kedua, lingkungan pendampingan oleh orang tua saat belajar. Kemudian yang ketiga, lingkungan sekitar yang kurang mendukung belajar akan memberikan perasaan malas kepada peserta didik. Masalah yang ditemukan ini berdasarkan hasil pembelajaran terbimbing yang terdiri dari 3 siklus, kemudian yang dilakukan di kelas 6 SDN 123 Babakan, Priangan, diperoleh bahwa motivasi belajar yang dimiliki peserta didik kelas 6 kurang selama proses pembelajaran berlangsung, karena kurangnya motivasi dan minat belajar yang dimiliki peserta didik dilihat dari aktivitas belajar yang cenderung kurang fokus. Beberapa peserta didik terlihat kurang memperhatikan penjelasan, malas mencatat materi, dan asik bermain dengan temannya. Beberapa peserta didik cenderung malas dalam mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru. Permasalahan yang ditemukan mengenai kurangnya motivasi belajar tersebut, perlu adanya peran guru yang diterapkan kepada peserta didik. Peran guru yang telah berjalan dengan baik akan dapat memberikan perubahan dalam peningkatan motivasi dan minat belajar peserta didik.
Selanjutnya, peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 6, ya dengan adanya guru berperan sebagai evaluator. Nah, dalam peran evaluator ini, guru memiliki kegiatan evaluasi pada setiap akhir pembelajaran. Evaluasi dapat berupa tes lisan maupun tertulis untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik pada kegiatan belajar. Peserta didik yang telah mendapatkan tingkat keberhasilan peserta didik pada kegiatan belajar dapat mendapatkan hasil evaluasi yang baik secara tidak langsung dapat menjadi motivasi belajar bagi peserta didik lainnya. Apabila motivasi belajar peserta didik sudah kuat, tentu akan dapat memberikan pengaruh pada saat proses pembelajaran. Dalam meningkatkan motivasi belajar siswa, eh, dengan adanya peran guru sebagai informator, motivator, direktur, mediator, dan evaluator. Nah, peran sebagai informator dengan penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi, kemudian peran sebagai metode yang dapat digunakan tidak hanya ceramah, kemudian melainkan terdapat juga diskusi ataupun tanya jawab dan lainnya. Proses pembelajaran yang bervariasi dapat membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik yang kemudian akan membuat motivasi pada meningkat. Kemudian, peran guru sebagai motivator meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan mengajak peserta didik ice breaking ketika diketahui terdapat peserta didik yang merasa jenuh. Kemudian, selain itu memberikan apresiasi kepada peserta didik yang telah dapat menjawab pertanyaan. Apresiasi tersebut bisa berupa pujian. Dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik, guru sebagai direktur yaitu berarti pembimbing. Nah, dalam hal ini, guru memberikan bimbingan penuh pada peserta didik, baik yang motivasi belajarnya tinggi maupun kurang. Tidak hanya itu, guru sebagai mediator menerapkan adanya media yang bervariasi pada saat proses pembelajaran berlangsung untuk dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, ini adalah, guru berperan penting dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik yaitu dengan guru sebagai informator, evaluator, motivator, mediator, dan direktur. Nah, guru sebaiknya menerapkan pembelajaran dengan metode yang lebih bervariasi dan menggunakan media yang lebih kreatif sehingga peserta didik akan dapat merasa lebih termotivasi lagi untuk mengikuti kegiatan belajar. Guru juga harus memiliki kemampuan untuk mendorong timbulnya motivasi belajar, mengarahkan motivasi belajar guna mencapai tujuan dalam meraih hasil belajar peserta didik. Kemudian menetapkan motivasi belajar agar dapat menjamin konsentrasi perbuatan belajar peserta didik. Terima kasih. Terima kasih kepada Rahma yang telah menyampaikan motivasi belajar di kelas 6A ya yang telah dilaksanakan, dievaluasi dan direfleksikan. Selanjutnya kepada Sri Marta, silahkan untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Terima kasih. Ya, baik Teh Dina, terima kasih. Yang selanjutnya saya di sini akan memaparkan permasalahan pada motivasi belajar terhadap pelaksanaan pembelajaran di kelas 1C SDN 123 Babakan Priangan. Di sini ada faktor penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik terlihat dalam pembelajaran matematika khususnya. Yang pertama, guru kurang menetapkan challenge pada setiap pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran kurang menyenangkan. Yang ketiga, peserta didik kurang tidak menyukai mata pelajaran matematika. Yang keempat, kurangnya minat mengikuti proses pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, media yang digunakan kurang maksimal. Lalu, bagaimana cara guru dalam memberikan evaluasi belajar terhadap peserta didik? Cara guru memberikan evaluasi
belajar kepada peserta didik, khususnya mata pelajaran matematika, yakni dengan memberikan LKPD atau lembar kerja peserta didik atau memberikan soal evaluasi di akhir pembelajaran. Nah, berdasarkan temuan hasil PPL, pada kenyataannya motivasi belajar pada peserta didik kelas 1C tidak semuanya tinggi. Hal tersebut disadari oleh guru karena pada umumnya peserta didik masuk kelas dengan kemampuan yang bervariasi. Ada peserta didik yang dengan menangkap materi pelajaran, tetapi ada pula yang tergolong memiliki kecepatan menangkap suatu hal dengan biasa, namun ada juga yang tergolong lambat. Lalu dari permasalahan dan diadakannya evaluasi, maka terdapat refleksi dan tindak lanjut pembelajaran terbimbing PPL 1 ini, yaitu adapun upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan melakukan pelatihan, mengadakan sumber belajar, mempersiapkan berbagai challenge dalam setiap pembelajaran, dan mempersiapkan media pembelajaran yang ter-up-to-date sesuai dengan pembelajaran matematika. Kemudian dari pihak guru sendiri adalah dengan melakukan kegiatan pembelajaran dengan media konkret dan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan. Di samping itu, guru harus mampu menciptakan suasana kondusif dengan memberikan reward pada peserta didik yang next teh. Terdapat kesimpulan dari beberapa pemaparan yang tadi, yaitu motivasi belajar merupakan suatu energi psikologis yang dimiliki oleh siswa ataupun peserta didik yang digunakan sebagai pendorong, penggerak, dan pengarah perbuatan dalam suatu aktivitas pembelajaran yang menimbulkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, peran guru sebagai motivator sangat dibutuhkan. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, memberikan reward kepada siswa sangat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sebab reward memiliki peran menyihir di dalam mendorong keinginan menambah ilmu dan pengaruh-pengaruh positif lainnya yang ditimbulkan oleh penghargaan. Sekian pemaparan materi dari permasalahan-permasalahan motivasi belajar pada kelas 1C. Baik, terima kasih kepada Sri Marta yang telah menyampaikan pembahasannya. Sekarang dilanjutkan, yaitu mengenai perkembangan kognitif peserta didik di SDN 123 Babakan Priangan. Untuk pembahasan materinya, yang pertama proses perkembangan kognitif peserta didik kelas 5C, yang kedua evaluasi perkembangan kognitif peserta didik kelas 5C, dan yang ketiga refleksi perkembangan kognitif peserta didik kelas 5C. Pendahuluannya, perkembangan kognitif merupakan suatu perkembangan yang sangat komprehensif, yaitu berkaitan dengan kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat, bernalar, beride, berimajinasi, dan kreativitas. Menurut teori cognitive based, perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar berada pada dua fase, yaitu yang pertama fase operasional konkret pada usia 7-11 tahun adalah fase di mana anak sudah dapat memfungsikan akalnya untuk berpikir logis, rasional, dan objektif tetapi terhadap objek yang bersifat konkret. Yang kedua, fase operasional formal 11-12 tahun ke atas adalah fase di mana anak sudah dapat memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi dan sesuatu yang bersifat abstrak kendati berada pada fase yang sama perkembangan. Perkembangan kognitif setiap individu berbeda-beda. Ada yang cepat dan ada juga yang lambat. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya yaitu asupan gizi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa anak kekurangan gizi atau malnutrisi memiliki IQ dengan rata-rata nilai 22,6 poin, lebih rendah dibandingkan anak berstatus gizi baik. Selain dari faktor gizi, perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh faktor genetika, pendidikan, dan lingkungan. Proses perkembangan kognitif peserta didik di kelas 5C.
Berdasarkan hasil pembelajaran terbimbing yang terdiri dari 3 siklus yang dilakukan di kelas 5 C SDN 123 Babakan Priangan, ditemukan bahwa ketika peserta didik dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat abstrak secara verbal, tanpa adanya objek nyata, maka mereka mengalami kesulitan bahkan tidak mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Hal ini terjadi pada saat pembelajaran IPA tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan, masa penjajahan fokus pembelajaran ke 1, 2, dan 5 muatan IPA. Pendidik menyajikan materi pembelajaran dengan melakukan tanya jawab kepada peserta didik mengenai perubahan wujud benda. Hanya sebagian peserta didik yang dapat menjawab perubahan peristiwa wujud benda. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu kurangnya kemampuan berpikir abstrak, yang kedua kurangnya pemahaman, yang ketiga kurangnya motivasi, dan yang keempat kurangnya penggunaan model pembelajaran yang tepat. Evaluasi perkembangan kognitif peserta didik kelas 5C. Evaluasi yang dilakukan pada tahap perkembangan kognitif anak usia sekolah dasar merupakan salah satu aspek penting yang mesti dipahami dalam proses pendidikan, khususnya pada proses kegiatan pembelajaran. Kemampuan kognitif anak usia sekolah dasar berbeda-beda di setiap tingkatan usianya. Pada fase ini, dalam proses pembelajaran, pendidik mesti memberikan materi pembelajaran yang bersifat empirik atau nyata, bukan yang bersifat abstrak atau hayal. Proses pembelajaran yang dilakukan mesti dikontekstualisasikan dalam kehidupan nyata, misalnya dengan menghadirkan contoh langsung dari materi yang dipelajari, sebagai modeling dan melakukan praktik langsung sebagai eksperimen. Evaluasi yang dilakukan di kelas 5C pada saat mengamati beberapa peserta didik kebingungan dalam memahami perubahan wujud benda, pendidik memberikan contoh pada gambar-gambar yang ditayangkan pada PPT pembelajaran. Namun, sepertinya masih terdapat peserta didik yang kebingungan, dalam arti tidak terbayang mengapa peristiwa perubahan wujud itu terjadi. Kemudian, pendidik pun mengajak peserta didik untuk melakukan sebuah percobaan dengan mengamati perubahan benda padat menjadi benda cair, dengan menggunakan media konkret, aqua gelas, es batu, dan tabel pengamatan yang telah disediakan pada LKPD. Dengan demikian, peserta didik dapat mengamati peristiwa perubahan wujud benda secara nyata dan dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada LKPD. Refleksi perkembangan kognitif yang dilakukan, yang pertama, membuat permasalahan yang lebih konkret. Dalam hal ini dapat dibuat permasalahan yang lebih konkret terlebih dahulu, sebagai dasar pemahaman peserta didik sebelum dihadapkan pada permasalahan abstrak. Yang kedua, menjelaskan konsep secara jelas. Pada saat memperkenalkan konsep abstrak, perlu dijelaskan dengan cara yang jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, menggunakan media pembelajaran yang kontekstual sesuai dengan pembahasan materi yang disampaikan. Selain itu, media yang digunakan tidak hanya media digital, tapi media konkret. Yang keempat, menerapkan model pembelajaran yang tepat. Dalam hal ini, model pembelajaran yang tepat perlu diterapkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi yang dipelajari. Misalnya dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif atau metode pembelajaran aktif. Proses perkembangan kognitif peserta didik selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Supian. Kepada Supian, disilakan. Ya, terima kasih kepada Teh Dina. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait proses perkembangan kognitif peserta didik kelas 4B di SDN 123 Babakan Priangan. Boleh di next, Teh. Ya, yang pertama ada penjelasan mengenai prosesnya. Seperti yang sudah disebutkan di pendahuluan, bahwasanya anak usia sekolah dasar itu berada pada dua fase, yaitu fase operasional konkret. Di sini saya akan lebih memfokuskan kepada kelas 4B, yang di mana kelas 4B memiliki rentang usia antara 10 sampai 11 tahun, sehingga usia tersebut menurut Piaget termasuk ke dalam tahapan operasional konkret. Operasional konkret dapat dipahami bahwasanya memungkinkan anak untuk mengkoordinasikan beberapa karakteristik fokus pada suatu properti objek. Pada operasional konkret juga, anak-anak dapat melakukan secara mental apa yang sebelumnya hanya dapat mereka lakukan secara fisik, dan mereka dapat membalikan operasional konkret. Sehingga menurut Piaget tersebut, bahwasanya usia anak kelas 4B 123 Babakan Priangan sudah mampu untuk memproyeksikan apa yang sebelumnya tidak dapat dilihat atau dipahami secara konkret, sekarang sudah dapat dipahami secara konkret. Selanjutnya, Teh. Yang selanjutnya, berdasarkan hasil observasi, dapat dikatakan bahwa peserta didik kelas 4B 123 Babakan Priangan termasuk dalam tahapan operasional konkret yang berada pada
yang dimana kelas 4B berada pada rentang usia 10-11 tahun. Yang dimana mereka sudah dapat memfungsikan akal dan pikirannya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang konkret atau nyata. Sehingga dalam pelaksanaan implementasi pembelajarannya, diperlukan sebuah benda konkret atau nyata untuk dapat memahami sebuah suatu konsep. Selanjutnya, yang selanjutnya ada proses evaluasi atau tahapan evaluasi perkembangan kognitif di kelas 4B. Yang terjadi pada kelas 4B 123 beban bayangan adalah proses pembelajaran telah sesuai dengan teori perkembangan kognitif menurut Piaget, yang dimana pembelajaran telah memanfaatkan media pembelajaran konkret seperti dihadirkannya benda nyata, dan juga pembelajaran dilakukan secara kontekstual dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, sehingga peserta didik dapat mengamati dan memahami secara langsung objek yang ada secara nyata. Pembelajaran lebih berdampak dan bermakna bagi peserta didik karena terlihat mereka dapat menyerap materi yang diajarkan dengan bantuan media pembelajaran yang konkret, memanfaatkan benda konkret dalam pembelajaran setelah memanfaatkan lingkungan yang dapat mereka amati secara langsung dan nyata. Selanjutnya, Teh. Yang selanjutnya ada refleksi perkembangan kognitif kelas 4B. Peserta didik usia sekolah dasar sekitar 7-11 tahun, sehingga usia tersebut bila ditinjau dari teori perkembangan kognitif menurut Piaget, berada pada fase operasional konkret. Kondisi anak pada usia operasional konkret, yakni sudah mampu memfungsikan akal dan pikirannya untuk berpikir logis terhadap sesuatu yang konkret atau nyata. Sehingga dalam menunjang proses pembelajaran, mereka memerlukan sebuah benda nyata atau konkret untuk dapat memahami sesuatu. Sehingga dapat direfleksikan ketika sedang mengobservasi kelas 4B 123 sekolah dasar, peserta didik pendidik hendaknya memahami bahwasanya menurut teori kognitif Piaget, sehingga kita sebagai pendidik perlu meningkatkan kemampuan serta keterampilan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dengan menghadirkan objek konkret yang dapat membantu peserta didik menyerap materi pembelajaran. Selanjutnya, kesimpulan dari pemaparan terkait teori perkembangan kognitif di SDPPL kami, yaitu pada aspek perkembangan kognitif, kompetensi yang diharapkan pada peserta didik adalah peserta didik mampu dan memiliki kemampuan berpikir secara logis, berpikir kritis, dan dapat memberi alasan untuk mampu memusatkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Potensi kognitif seseorang tercermin dalam kemampuannya menyelesaikan tugas-tugas yang menyangkut pemahaman dan penalaran. Potensi kognitif manusia sebagai suatu aktivitas kognitif adalah pokok, terutama pemahaman baik yang menyangkut kemampuan berbahasa maupun motorik guru, sangat memiliki peranan dalam mengembangkan kognitif anak. Sehingga pendidik mampu mengoptimalkan perannya sebagai pendidik melalui media pembelajaran yang ada dalam menstimulasi atau mengembangkan kognitif anak, mengingat pada usia ini, anak berada pada tahap operasional konkret. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Tedina. Terima kasih kepada Supian yang telah menyajikan mengenai perkembangan kognitif di kelas 4B. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai gaya belajar peserta didik akan disampaikan oleh rekan saya, Afida dan Widiana. Kepada Afida, disilakan. Widiana dulu, Teh. Baik, silakan kepada Widiana. Baik, apakah suara saya terdengar jelas, Teh? Jelas. Jelas. Halo? Iya, jelas Widiana. Silakan bisa dimulai. Iya, terima kasih Teh Dina atas kesempatannya. Saya Widiana Puspitasari bersama rekan saya Afida Kamila. Di sini akan mempresentasikan mengenai gaya belajar di SDN 123 Babakan Priangan. Pembahasan di sini ada 5. Yang pertama ada pendahuluan konsep gaya belajar. Kemudian yang kedua ada proses mengetahui gaya belajar siswa SDN 123 Babakan Priangan. Kemudian yang ketiga ada evaluasi dalam menentukan gaya belajar siswa SDN 123 Babakan Priangan. Yang keempat ada refleksi dan rencana tindak lanjut dalam menentukan gaya belajar siswa SDN 123 Babakan Priangan. Kemudian yang kelima ada kesimpulan.
Selanjutnya, Teh. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan di sini mengenai konsep gaya belajar. Gaya belajar merupakan cara termudah yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi yang diterima. Gaya belajar yang sesuai adalah kunci keberhasilan siswa dalam belajar. Dari sekian banyak gaya belajar, dalam konteks gerakan literasi sekolah yang paling sederhana adalah visual, auditori, dan kinestetik atau populer disebut dengan VAK karena lebih mudah diukur dan cepat. Silahkan dilanjutkan untuk menyampaikan hasil pembahasannya. Baik, terima kasih Teh Dina. Pembahasan selanjutnya adalah proses mengetahui gaya belajar siswa kelas 6A di SDN 123 Babakan Priangan. Pada kegiatan pembelajaran di kelas 6A SDN 123 Babakan Priangan telah menerapkan beberapa media pembelajaran dan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Hasilnya adalah peserta didik lebih aktif saat menerapkan metode atau media pembelajaran yang melibatkan aktivitas peserta didik secara langsung seperti games quiz, dan metode bermain peran atau role playing. Jika dilihat dari kegiatan pembelajaran tersebut, maka rata-rata gaya belajar peserta didik kelas 6A dapat dikategorikan dalam gaya belajar kinestetik. Sejalan dengan pendapat Gordon 2002 halaman 350 bahwa gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar yang melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. Selanjutnya, evaluasi dalam menentukan gaya belajar peserta didik SDN 123 Babakan Priangan. Bagi seorang pendidik, pentingnya mencari tahu dan mengetahui gaya belajar dari peserta didiknya agar ia dapat memfasilitasi pembelajaran di kelasnya sesuai dengan gaya belajar yang disukai peserta didik. Dalam konteks pembelajaran di kelas, jika pendidik mengajar dengan gaya yang kurang diminati peserta didik, akan membuat peserta didik tidak nyaman. Oleh karena itu, dengan mengetahui gaya belajar peserta didik, maka diharapkan mereka dapat menyerap informasi secara maksimal bergantung pada pembelajaran berlangsung sesuai dengan gaya belajarnya sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang optimal. Nah, untuk selanjutnya ada refleksi dan rencana tindak lanjut dalam menentukan gaya belajar siswa SDN 123 Babakan Priangan. Yang pertama, menciptakan pembelajaran dengan metode bermain peran atau role playing dapat membangun materi ajar, bereksperimen langsung, melakukan tarian atau aktivitas fisik, dan menerapkan olahraga dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada menggunakan kecenderungan fisik ini akan memungkinkan mereka untuk mengingat dan memproses lebih baik daripada duduk di meja atau sesi belajar yang panjang. Hindari tes yang membutuhkan banyak tulisan, terutama esai. Kemudian memberikan lembar kerja yang menerapkan aktivitas peserta didiknya untuk pemecahan masalah secara cepat, misalnya pilihan ganda, tes dengan isian pendek, atau definisi singkat. Kemudian, jika memungkinkan evaluasi melalui ekspresi fisik akan lebih efektif, seperti dalam menulis bebas dan melakukan permainan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Afida. Terima kasih. Baik, terima kasih Widiana. Izin untuk melanjutkan pembahasan yang selanjutnya yaitu proses mengetahui gaya belajar peserta didik pada kelas 5B di SDN 123 Babakan Priangan. Nah, berdasarkan hasil pengamatan dan observasi yang dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran terbimbing selama 3 siklus, diketahui bahwa gaya belajar yang dimiliki peserta didik kelas 5B adalah gaya belajar kinestetik. Ya, rata-ratanya belajar kinestetik, sehingga dalam proses pembelajarannya itu siswa harus mengalami dan melakukan sendiri. Nah, ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik yaitu mereka sulit duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Sebagaimana menurut ULA tahun 2013 bahwa gaya belajar kinestetik adalah belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung yang dapat berupa menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan setelah mengetahui gaya belajar pada peserta didik kelas 5B, yaitu setiap guru harus mengetahui gaya belajar semua siswanya. Gaya belajar mempunyai peran penting dalam proses pembelajaran, prestasi, dan juga hasil belajar. Selain itu, mengetahui gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik perlu juga guru mengetahui gaya belajar lingkungan yang disukai oleh siswa. Dengan mengenali gaya belajar setiap siswa, guru diharapkan akan menerapkan
menetapkan tujuan yang dapat diaplikasikan kepada semua siswa, memilih materi sesuai kemampuan dan pengetahuan siswa, menggunakan metode pembelajaran yang memungkinkan untuk menerapkan sebuah gaya belajarnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan guru dalam dalam melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik anak yang kinestetik, gaya belajar anak yang kinestetik, yaitu dengan memperbanyak praktik, melakukan demonstrasi, membuat contoh-contoh, belajar tidak harus duduk secara formal, bisa dilakukan dengan duduk dalam posisi nyaman namun tetap sopan, lalu memperbolehkan menghafal sesuatu sambil bergerak, berjalan, ataupun mondar-mandir, dan membiarkan peserta didik berdiri atau bergerak saat menjelaskan sesuatu. Nah, untuk refleksinya, yang pertama yaitu siswa harus lebih mengenal dan memahami karakteristik gaya belajar mereka sehingga dapat melakukan kegiatan belajar dengan baik sesuai gaya belajarnya dan menghasilkan prestasi belajar yang baik pula. Lalu guru pun harus lebih mengenal dan memahami karakteristik dari gaya belajar siswa sehingga dapat disesuaikan dengan gaya mengajar guru. Nah, maka dari itu dalam menghadapi gaya belajar kinestetik peserta didik, seorang guru itu perlu memilih model dan metode pembelajaran yang tepat. Guru-guru di SDN 123 Babakan Priangan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun modul ajar selalu mengaplikasikan komponen model pembelajaran atau rangkaian pembelajaran yang menggunakan sistem yang menggambarkan sistem pembelajaran tersebut. Nah, dari pembahasan mengenai gaya belajar ini dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap pengetahuan dan bagaimana informasi atau pengetahuan yang diperoleh diatur dan diproses. Memahami gaya belajar adalah cara yang konsisten bagi siswa untuk memahami, mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah dengan rangsangan dan informasi. Mengetahui gaya belajar siswa akan mempermudah guru untuk menyediakan lingkungan yang mendukung dan mempermudah siswa menyerap informasi secara maksimal. Sekian penjelasan dari saya dan Widiana. Dikembalikan lagi kepada Teh Dina. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah menyajikan laporan mengenai program pembelajaran di sekolah SDN 123 Babakan Priangan berdasarkan sudut pandang mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi semuanya karena sudah dilaksanakan, dievaluasi, dan juga direfleksikan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya dari kelompok kami, kelompok 3 PPL SDN 123 Babakan Priangan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.